Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Eh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan diberikan kemauan untuk bertemu kembali dalam proses pembelajaran geografi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum Bapak menyampaikan materi. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Dan materi kita hari ini yaitu tentang gunung berapi. Sebelumnya itu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mendeskripsikan definisi gunung berapi dan juga mengetahui jenis-jenis gunung berapi. Kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Jadi adik-adik silahkan lihat layar yang ada di atas. Baiklah, mungkin adik-adik banyak bertanya apa itu gunung berapi. Gunung api adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Gunung api itu diklasifikasikan ke dalam dua sumber erupsi. Yang pertama itu erupsi pusat, yang kedua erupsi samping, ketiga erupsi celah, dan yang keempat adalah erupsi eksentrik. Nah, erupsi pusat ini erupsinya itu keluar melalui kawah utama. Kemudian yang kedua itu erupsi samping. Erupsi samping ini erupsinya itu keluar dari lereng tubuhnya begitu. Yang ketiga itu erupsi celah, yang dimana erupsinya itu muncul pada retak-retakan atau sesar yang dapat memanjang sampai berkilo-kilometer jauhnya. Dan yang keempat itu erupsi eksentrik, yang dimana erupsinya itu keluar dari samping, tetapi magma yang keluar itu bukan dari kepundan pusat yang menyimpang ke samping, melainkan langsung dari dapur magma melalui kepundan tersendiri. Kemudian berdasarkan tinggi rendahnya derajat fragmentasi dan luasnya, juga kuat lemahnya letusan serta tinggi tiap asap, maka gunung api dibagi menjadi beberapa tipe erupsi. Yang pertama itu tipe Hawaiian, yaitu erupsi eksplosif dari magma basaltik atau mendekati basalt lah. Umumnya berupa semburan lava pijar dan seiring diikuti lelehan lava secara simultan. Yang kedua, tipe Strombolian. Erupsinya hampir sama dengan Hawaiian, berupa semburan lava pijar dari magma yang dangkal. Umumnya tipe Strombolian ini terjadi pada gunung api yang masih aktif di tepi benua atau di tengah benua. Yang ketiga itu tipe Plinian. Tipe Plinian merupakan erupsi yang sangat eksplosif dari magma berviskositas tinggi atau magma asam. Komposisi magma bersifat adesitik sampai riolitik. Kemudian bentuk dan bentang alam gunung api itu beda-beda juga, yang dimana terdiri atas bentuk kerucut, dimana dibentuk oleh endapan piroklastik atau lava atau keduanya atau semacamnya lah. Yang kedua itu bentuk kubah, dibentuk oleh terobosan lava di kawah membentuk seperti kubah kerucut sinder. Nah, kemudian struktur gunung api. Struktur gunung api ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, struktur kawah dalam bentuk morfologi negatif atau depresif akibat kegiatan suatu gunung api. Bentuknya itu relatif bundar. Yang kedua, kaldera. Bentuk morfologinya seperti kawah
tetapi garis tengahnya lebih dari 2 km. Kemudian kaldera ini juga terdiri atas kaldera letusan, di mana terjadi akibat letusan besar yang melontarkan sebagian besar tubuhnya. Yang kedua, kaldera runtuhan. Ini terjadi karena runtuhnya sebagian tubuh gunung api akibat pengeluaran material yang sangat banyak dari dapur magma. Yang ketiga, kaldera resurgent. Terjadi akibat runtuhnya sebagian tubuh gunung api diikuti dengan runtuhnya blok bagian tengah. Yang keempat, kaldera erosi. Ini terbentuk akibat erosi yang terus-menerus pada dinding kawah sehingga melebar menjadi kaldera. Yang kemudian struktur gunung api yang ketiga yaitu rekahan dan graben. Retakan-retakan atau patahan pada tubuh gunung api yang memanjang mencapai puluhan kilometer dan di dalamnya ribuan meter. Rekahan paralel yang mengakibatkan amblasnya blok di antara rekahan yang itu disebut graben. Yang selanjutnya struktur gunung api yang keempat yaitu depresi vulkanotektonik. Pembentukannya ditandai dengan deretan pegunungan yang berasosiasi dengan pembentukan gunung api akibat ekspansi volume besar magma asam ke permukaan yang berasal dari kerak bumi. Depresi ini dapat mencapai ukuran puluhan kilometer dengan kedalaman ribuan meter. Oke, itu saya dari Bapak. Mungkin dari adik-adik ada yang mau bertanya. Baiklah, jika tidak ada, Bapak sudah mempersiapkan sebuah video, atau saya harap adik-adik bisa memahami video ini. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu, percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya. Nah, dari cuplikan video tadi, saya kasih tugas kepada adik-adik untuk merangkum tentang apa yang Anda pahami dari video tadi. Baiklah, berhubung waktu pembelajaran kita sudah habis, untuk rangkuman tadi kita jadikan tugas saja. Kemudian dikumpul minggu depan
Dan minggu depan saya akan tanya-tanya mengenai apa yang Anda rangkum atau apa yang Anda pahami dari video tadi gitu. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.